Rezim di Iran kini sepenuhnya kehilangan kendali atas situasi nasional, dan sebuah perang saudara besar telah meledak antara unsur militer dan pemerintahan sipil. Saat ini, militer justru bergerak melakukan kudeta terhadap pemerintah yang secara resmi masih berkuasa. Presiden Masoud Pezeshkian muncul di televisi pemerintah pada pagi hari tanggal 7 Maret 2026 dan membuat pengumuman yang disiarkan secara langsung kepada dunia. Dalam pidatonya ia menyatakan bahwa negaranya telah menyerah. Namun yang lebih penting, ia mengatakan bahwa penyerahan itu disampaikan bukan hanya kepada dunia internasional, melainkan kepada rakyatnya sendiri. Ia mengatakan, "Saya berdiri di sini untuk meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang telah diserang oleh Iran atas nama saya." Alih-alih meredakan ketegangan, permintaan maaf tersebut justru mendorong negara itu semakin dekat ke jurang perang saudara. Reaksi di dalam negeri begitu keras sehingga situasi ini melampaui batas perdebatan politik biasa. Gelombang penindasan politik segera dimulai, dengan tuduhan langsung bahwa presiden telah melakukan pengkhianatan, serta menunjukkan kelemahan yang memalukan. Faksi garis keras di parlemen menuduh Pezeshkian melakukan pengkhianatan terhadap negara, sementara Kepala Lembaga Peradilan Gholam Hossein Mohseni Ejei secara efektif melakukan langkah yang menyerupai kudeta terhadap pemerintahan sipil dengan menyatakan bahwa operasi kekerasan militer akan tetap dilanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi setelah itu? Hanya dalam hitungan jam setelah Pezeshkian menyampaikan pidatonya, militer Iran serta Islamic Revolutionary Guard Corps secara terbuka mengabaikan pernyataan tersebut dan tetap melanjutkan serangan terhadap Dubai, Bahrain, dan berbagai fasilitas minyak di Arab Saudi. Inilah momen yang benar-benar menjadi titik balik. Rakyat Iran menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Para pemimpin yang selama bertahun-tahun menampilkan diri sebagai barisan yang bersatu melawan kekuatan asing, kini secara terbuka saling menuduh sebagai pengkhianat dan pemimpin yang tidak kompeten. Pezeshkian yang tidak mampu lagi menahan tekanan politik dari berbagai arah, hanya beberapa jam kemudian menarik kembali sikapnya. Ia membatalkan permintaan maaf tersebut dan terpaksa menyampaikan pernyataan baru yang terdengar membingungkan dan tidak konsisten. "Kami tidak menyerang negara-negara sahabat. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus bertempur sampai akhir." Namun pada titik itu semuanya sudah terlambat. Anak panah telah terlepas dari busurnya. Tanda-tanda kelemahan telah terlihat jelas, dan tokoh yang segera memanfaatkan kelemahan ini berada di Washington DC. Ia menuliskan pesan yang sangat langsung di akun media sosialnya. Iran telah dihajar habis-habisan, meminta maaf kepada tetangga-tetangganya di Timur Tengah, dan menyerah, berjanji tidak akan menembaki mereka lagi. Janji ini dibuat semata-mata karena serangan tanpa henti oleh Amerika Serikat dan Israel. Orang yang menulis pernyataan tersebut adalah Donald Trump. Ia kemudian melanjutkan dengan kalimat lain yang bahkan lebih tajam. Iran bukan lagi pengganggu Timur Tengah. Iran sekarang adalah pecundang Timur Tengah, dan akan tetap seperti itu selama bertahun-tahun sampai mereka menyerah sepenuhnya atau kemungkinan besar runtuh sama sekali. Analisis terhadap respons ini sangat penting. Trump secara langsung menafsirkan langkah diplomatik Pezeshkian sebagai sebuah tindakan penyerahan diri. Trump dikenal memiliki naluri yang sangat tajam dalam membaca krisis politik. Ketika ia melihat keraguan dalam kepemimpinan Pezeshkian serta hilangnya kendali pemerintah terhadap militer, ia menyadari bahwa lapisan keras yang selama ini melindungi rezim Iran telah mulai retak. Respons Trump bukanlah pendekatan diplomatik yang berhati-hati. Sebaliknya, ia menggunakan bahasa yang secara sengaja menyerang harga diri rezim tersebut dan merendahkan mereka di mata publik Iran sendiri. Kata-kata itu semakin memicu kemarahan kelompok garis keras di dalam negeri Iran. Pezeshkian kemudian terpaksa menanggapi tuntutan Trump mengenai penyerahan tanpa syarat, dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut hanyalah fantasi yang pada akhirnya akan membawa musuh-musuh Iran menuju kehancuran mereka sendiri. Namun Trump tidak hanya berhenti pada retorika, ia juga menunjukkan kekuatan militernya secara nyata di lapangan. Sementara militer Iran tetap melanjutkan serangan terhadap negara-negara tetangganya, militer Amerika Serikat mulai memindahkan salah satu pengerahan kekuatan angkatan laut terbesar dalam sejarah modern ke kawasan tersebut. Menurut laporan dari Fox News, Amerika Serikat mengirimkan kapal induk ketiga ke kawasan Timur Tengah. USS George H.W. Bush CV-77 disiapkan untuk bertugas. USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar di dunia, telah berada di wilayah Mediterania Timur. Sementara itu USS Abraham Lincoln CV-72 ditempatkan dalam posisi siap menyerang di Laut Arab. Untuk benar-benar memahami bagaimana situasi ini berubah menjadi tidak terkendali, kita perlu membaca dengan cermat bagian-bagian tersembunyi dari pidato Pezeshkian pada Sabtu pagi tersebut. Seorang kepala negara tidak akan tiba-tiba muncul di televisi nasional untuk meminta maaf kepada negara-negara tetangga tanpa alasan yang sangat serius. Di balik tindakan itu jelas terdapat tekanan internasional yang sangat besar dan kepanikan di tingkat pemerintahan. Dalam pidatonya, Pezeshkian mengatakan sesuatu yang sangat penting.
Karena para komandan dan pemimpin kami telah kehilangan nyawa akibat serangan brutal, angkatan bersenjata kami bertindak berdasarkan otoritas mereka sendiri selama periode ketika tidak ada komandan yang memimpin. Mari berhenti sejenak dan memikirkan apa arti pernyataan ini bagi seorang warga negara di Iran. Bayangkan Anda adalah warga negara Iran. Negara Anda sedang berada dalam perang. Kemudian presiden Anda muncul di televisi dan mengatakan, para komandan kami telah tewas. Militer kami tidak memiliki pemimpin. Artinya, unit-unit militer menembakkan risel ke berbagai arah tanpa koordinasi komando yang jelas dan tanpa persetujuan dari otoritas politik yang sah. Pernyataan seperti ini sama sekali tidak menenangkan masyarakat. Sebaliknya, ini pada dasarnya merupakan pengakuan resmi dari pemerintah sipil bahwa negara sedang mengalami kebangkrutan fungsi kekuasaan, bahwa sebuah kekuatan militer asimetris kini bertindak secara liar tanpa kendali yang jelas. Tujuan dari pernyataan tersebut sebenarnya adalah menenangkan negara-negara Teluk. Iran, akibat kekosongan komando di dalam militernya sendiri, telah memancing kemarahan hampir seluruh kawasan dengan menyerang bandara sipil, hotel, dan berbagai infrastruktur di negara-negara Teluk yang sebenarnya bukan pihak langsung dalam perang. Pezeshkian melihat bahwa bencana ekonomi dan militer besar sedang mendekat dengan cepat, sehingga ia berusaha menekan rem sebelum semuanya terlambat. Ia menyatakan bahwa berdasarkan keputusan Dewan Kepemimpinan Sementara, tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga. Dan ia juga menambahkan bahwa ia pribadi meminta maaf atas tindakan tersebut. Namun justru langkah inilah yang menjadi pemicu kemarahan paling besar dari kelompok garis keras. Muhammad Manan Rai, anggota parlemen yang mewakili kota Kashan, menyebut pernyataan presiden sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan menghina. Ia bahkan mempertanyakan, bukankah seharusnya tentara kita menyerang basis musuh yang sekarang justru Anda mintai maaf dengan sebegitu rendah hati? Tokoh lain, Ebrahim Azizi, yang menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, mengambil posisi yang bahkan lebih keras. Ia menyatakan bahwa rezim tidak memiliki garis merah ketika menyangkut pembelaan terhadap kepentingan nasional. Dengan kata lain, pesan yang ingin ia sampaikan sangat jelas. Apapun yang dikatakan presiden tidak lagi dianggap relevan oleh kelompok garis keras, dan mereka berniat untuk terus melanjutkan serangan militer tanpa memperhatikan pernyataan dari pemerintahan sipil. Tokoh-tokoh seperti mantan Menteri Kebudayaan Ezzatollah Zarqami dan aktivis media konservatif Meysam Nilfurushan juga menyampaikan pandangan bahwa setiap upaya gencatan senjata akan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan. Perhatikan secara teliti apa yang terjadi segera setelah Presiden Iran menyatakan, "Kami telah menghentikan serangan. Saya meminta maaf," karena momen tersebut pada dasarnya menandai berakhirnya politik sipil secara resmi dan Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC secara efektif mengambil alih kendali atas negara. Hanya beberapa jam setelah pernyataan Masoud Pezeshkian, sejumlah ledakan keras mengguncang Dubai International Airport. Sebuah drone jatuh di landasan pacu bandara di Dubai, salah satu pusat transit udara tersibuk di dunia, sehingga seluruh penerbangan harus dihentikan. Maskapai Emirates terpaksa menangguhkan seluruh operasinya. Namun kejadian itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang lebih besar. Pemerintah Uni Emirat Arab kemudian mengumumkan bahwa sistem pertahanannya mendeteksi 16 rudal balistik serta 121 drone yang memasuki wilayah udara kawasan. Sementara itu, Arab Saudi melaporkan bahwa mereka berhasil menembak jatuh beberapa UAV yang diarahkan menuju ladang minyak Shaibah, serta mencegat sebuah rudal balistik yang diluncurkan menuju Prince Sultan Airbase, pangkalan udara yang juga menampung personil militer Amerika Serikat. Sirina peringatan berbunyi di Bahrain, sementara Yordania mengumumkan bahwa sebanyak 119 rudal dan UAV telah ditembakkan menuju wilayah udaranya. Apa makna dari rangkaian peristiwa ini? Maknanya adalah bahwa IRGC secara terbuka telah menyatakan perlawanan terhadap presiden serta Dewan Kepemimpinan Sementara. Pesan yang disampaikan sangat jelas, diplomasi tidak akan dihormati dan operasi militer akan terus dilanjutkan kemanapun mereka anggap perlu. Pada kenyataannya, langkah awal Pezeshkian sebenarnya cukup tepat karena ia berusaha meredam eskalasi konflik sebelum konsekuensi yang lebih berat menimpa Iran. Namun, agresi yang sudah terjadi terhadap negara-negara Teluk membuat Iran harus menghadapi konsekuensi serius. Kesalahan strategis tersebut memicu perkembangan baru. Pada 8 Maret, Uni Emirat Arab menjadi negara Teluk pertama yang menanggapi secara militer dengan meluncurkan serangan terhadap wilayah Iran. Menurut laporan dari i24 News, jet tempur Angkatan Udara UEA menargetkan fasilitas pemurnian serta penyaringan air milik Iran, termasuk area penyimpanan yang berkaitan dengan fasilitas tersebut. Serangan ini disebut sebagai serangan cermin karena dilakukan sebagai respons langsung terhadap pengeboman Iran terhadap instalasi pemurnian air di Kuwait dan Uni Emirat Arab pada 7 Maret.
Pernyataan juru bicara militer Iran, Jenderal Abul Fazil Shekarchi, yang bertentangan dengan Presiden, yang mengatakan bahwa kami tidak menyerang pihak yang tidak menyerang negara kami, bukan sekadar kesalahan komunikasi internal, melainkan sebuah provokasi yang dilakukan secara sengaja. Selama bertahun-tahun, IRGC dikenal hanya setia kepada Ali Khamenei, menetapkan anggaran mereka sendiri, serta membangun struktur kekuasaan paralel di dalam negara. Kini, setelah Panglima tertinggi tersebut meninggal, organisasi itu menjalankan agendanya sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah sipil. Sementara konflik di kawasan terus berkobar, militer Iran mulai menggunakan bangunan sipil seperti universitas dan rumah penduduk sebagai basis militer. Banyak komandan melarikan diri ke fasilitas bawah tanah setelah serangan destruktif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sementara para prajurit yang kehilangan kepemimpinan meninggalkan barak mereka dan melarikan diri menuju wilayah gurun. Sejak kota Qom menjadi target serangan, seluruh pangkalan militer di Iran ditempatkan dalam kondisi lockdown ketat. Namun pada saat yang sama, para komandan justru menghilang secara tiba-tiba. Sebagian mungkin melarikan diri, sebagian kemungkinan tewas, dan sebagian lainnya bersembunyi di fasilitas bawah tanah. Situasi ini menciptakan kondisi di mana hampir tidak ada lagi batas wilayah maupun kepemimpinan yang jelas. Seorang prajurit menggambarkan keadaan barak militer dengan kata-kata yang mencerminkan kekacauan total. Ia mengatakan bahwa barak-barak kini seperti tempat yang ditinggalkan tanpa penjaga. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Ia mengaku telah tidur di luar beberapa malam karena ketidakpastian situasi. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa rezim telah kehilangan disiplin militernya. Para prajurit tidak lagi menerima perintah yang jelas dan akhirnya mencoba mencari perlindungan di bangunan sipil. Dengan kondisi seperti ini, akhir perjalanan rezim Iran mulai terlihat. Proses yang terjadi merupakan keruntuhan bertahap. Para prajurit ingin menyerah, sementara para jenderal justru bersembunyi di bangunan sipil sambil mencoba menyelamatkan diri. Seorang anggota lain dari Angkatan Bersenjata Iran juga membuat pengakuan pada 6 Maret yang memperkuat gambaran tersebut. Ia mengatakan bahwa kini setelah seseorang datang untuk membantu mereka, ia tidak lagi merasa takut. Ia bersumpah demi Tuhan, demi Nabi, demi keluarganya, dan demi kehidupannya sendiri, bahwa ketika waktunya tiba, ia akan bekerja untuk rakyat dan berdiri bersama mereka. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah tentara rakyat dan bersedia memberikan hidupnya demi mereka jika diperlukan. Dari dalam tubuh Angkatan Bersenjata Iran sendiri, muncul tanda-tanda bahwa para komandan telah melarikan diri. Banyak barak militer kosong, sementara para prajurit tidur di jalanan alih-alih di pangkalan mereka. Rantai komando dalam Angkatan Bersenjata yang jumlahnya mencapai 1 juta personil mulai terurai. Belum genap 1 minggu sejak pemboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dimulai pada 28 Februari, namun struktur tentara Iran sudah berubah drastis hingga hampir tidak dapat dikenali lagi. Ratusan ribu prajurit terjebak di fasilitas bawah tanah, sementara yang tersisa di permukaan tercerai-berai tanpa koordinasi. Banyak komandan telah tewas atau menghilang, dan suara-suara dari dalam militer mulai terdengar mengatakan bahwa mereka akan berdiri bersama rakyat. Proses yang bermula dari kematian Ali Khamenei ini kemudian berkembang menjadi operasi pemenggalan kepemimpinan militer yang belum pernah terjadi. Selama 72 jam yang sangat kritis antara 1 hingga 3 Maret, sistem komando militer rezim mengalami kelumpuhan total. Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, Komandan IRGC Muhammad Pakpur, Kepala Staf Abdul Rahim Musawi, Ali Shamkhani, serta lebih dari 50 jenderal dan ahli strategi tingkat tinggi lainnya dilaporkan telah dieliminasi. Israel Defense Force secara resmi mengkonfirmasi pada 4 Maret bahwa setidaknya 40 jenderal tingkat tinggi telah tewas. Dengan putusnya cabang komando tersebut, unit-unit intelijen dan operasi IRGC mulai terpecah dan kehilangan koordinasi. Ketika rezim menghadapi krisis suksesi kepemimpinan, kemampuan koordinasi militer pun ikut runtuh. Para prajurit tidak lagi menerima perintah yang jelas. Kehilangan para komandan pusat dengan cepat menciptakan efek domino yang menghancurkan terhadap ratusan ribu prajurit yang berada di medan. Laporan yang muncul dari Iran pada 5 dan 6 Maret menunjukkan seberapa dalam proses disintegrasi ini. Para prajurit yang berbicara kepada Iran International mengatakan bahwa setelah kematian Ali Khamenei dan puluhan komandan militer lainnya, sebagian perwira meninggalkan barak mereka. Hal itu membuat para prajurit dalam situasi berbahaya dan memaksa mereka berjaga di tengah pemboman yang terus berlangsung. Pada titik ini, penting untuk mengingat seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada militer Iran pada awal konflik ini. Ia menawarkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mereka menyerah. Namun para jenderal Iran justru memilih strategi yang jauh lebih keras dan tidak manusiawi.
Sebuah video yang beredar di internet menunjukkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Islam ditempatkan di sebuah pusat olahraga sipil di kota Qazvin. Lokasi video tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Syahid Babai Sports Complex. Dalam beberapa hari terakhir, muncul pertanyaan serius mengenai penggunaan wilayah sipil oleh pemerintah selama masa perang. Menurut laporan dari Iran Wire, seorang mantan pejabat pemerintah yang pernah bertugas di IRGC selama masa Iran-Iraq War mengatakan bahwa ketika serangan terhadap fasilitas militer meningkat, para pejabat mulai menggunakan gedung milik Islamic Azad University dan berbagai sekolah sebagai penampungan bagi pasukan militer. Ini merupakan bukti yang sangat menyakitkan tentang keputusasaan rezim yang mulai menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, sekaligus menandai runtuhnya mitos kekuatan militer yang selama ini mereka bangun selama bertahun-tahun. Otak dari tentara tersebut telah hilang, dan kini tubuhnya hanya terengah-engah mencoba bertahan. Sementara kepanikan terus menyebar di dalam tubuh militer, sebuah perkembangan baru pada malam 6 Maret memberikan pukulan psikologis lain yang sangat besar terhadap ketahanan rezim. Sebanyak 50 jet tempur dari Israeli Air Force melancarkan serangan besar terhadap bunker bawah tanah berlapis milik Ali Khamenei. Operasi ini menggunakan lebih dari 100 amunisi berpemandu presisi, dan hasilnya adalah penghancuran simbol keamanan rezim serta kekuatan militernya yang selama ini dianggap hampir mustahil ditembus. Ketika tempat yang selama ini dipandang sebagai lokasi paling aman bagi seorang pemimpin atau rezim tiba-tiba dihapus dari peta, sebuah pertanyaan mendasar mulai muncul di benak prajurit biasa di lapangan. Apa sebenarnya yang sedang kita lindungi di sini? Keruntuhan besar militer yang terjadi di dalam perbatasan Iran ini bukan sekadar peristiwa lokal yang dampaknya terbatas pada jalan-jalan Tehran atau gurun Isfahan. Peristiwa tersebut merupakan retakan keras pada garis patahan geopolitik yang selama ini menjaga peta Timur Tengah tetap stabil. Kematian otak dan kelumpuhan tubuh dari tentara yang jumlahnya mencapai 1 juta personil secara langsung membuat jaringan proksi regional Iran yang dikenal sebagai poros perlawanan tiba-tiba menjadi tanpa pemimpin, tanpa sumber dana, dan tanpa arah strategis. Gelombang dampak pertama langsung terasa di Lebanon. Selama beberapa dekade, organisasi Hizbollah sangat bergantung pada Islamic Revolutionary Guard Corps Iran dalam hampir semua aspek penting, mulai dari logistik, pendanaan, hingga keputusan strategis. Banyak perwira Iran yang ditempatkan di sana berasal dari unit Elite Quds Force yang berperan sebagai penasehat militer utama bagi Hizbollah dan memiliki pengaruh besar terhadap arah operasi kelompok tersebut. Namun kini, situasinya berubah drastis. Para jenderal serta perwira Iran justru mulai meninggalkan wilayah itu. Laporan dari Axios pada 5 Maret mengonfirmasi perkembangan ini. Menurut 2 pejabat pertahanan senior Israel yang berbicara kepada Axios, serta satu sumber lain yang mengetahui situasi tersebut, puluhan perwira dari IRGC meninggalkan Beirut dalam waktu 48 jam terakhir karena takut menjadi target serangan. Gelombang dampak kedua muncul pada keseimbangan kekuatan di kawasan Teluk. Kelompok Houthi Movement di Yaman serta berbagai milisi di Irak selama ini memanfaatkan kekuatan militer Iran sebagai pelindung strategis mereka. Namun sebuah tentara yang para prajuritnya tergeletak di jalanan dan para perwiranya melarikan diri tidak lagi memiliki daya tangkal militer yang nyata. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan aktor regional lainnya kini menyaksikan secara langsung bagaimana ancaman yang sebelumnya terlihat sangat dominan terhadap kawasan dapat dilumpuhkan hanya dalam beberapa hari melalui kampanye udara yang sangat canggih. Gambaran ini memberikan dorongan psikologis bagi para aktor regional untuk meninggalkan sikap hati-hati mereka terhadap Iran dan mulai mengambil langkah yang lebih berani dalam kebijakan keamanan mereka. Terbukanya kelemahan militer Iran dengan cara yang begitu jelas telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang berpotensi membentuk ulang arsitektur keamanan di Timur Tengah secara menyeluruh. Gelombang ketiga, dan mungkin yang paling menghancurkan, sedang terjadi di dalam dinamika domestik Iran yang mempengaruhi masyarakat sipil. Selama 4 dekade, rakyat Iran diberi narasi bahwa musuh tidak akan pernah mampu mendekati perbatasan negara, dan bahwa garda revolusi selalu menjadi perisai yang melindungi mereka. Namun narasi tersebut kini mulai runtuh ketika rakyat melihat kenyataan. Para komandan bersembunyi di gedung olahraga dan para prajurit tidur di gurun tanpa kepemimpinan. Dengan langkah-langkah tersebut, para komandan Iran secara langsung menempatkan rakyat mereka sendiri di garis bidik potensi pembalasan dari Amerika Serikat dan Israel. Rakyat menyaksikan semuanya,
Mereka mulai menyadari bahwa rezim tidak berperang untuk melindungi masyarakat, melainkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaannya sendiri. Struktur militer asimetris yang dibangun selama ini membuat bahkan presiden negara pun tidak memiliki kendali nyata atas perang. Negara konstitusional dalam arti sebenarnya sudah tidak lagi berfungsi. Kelompok yang memegang senjata kini menentukan masa depan negara. Lalu, siapa yang akan menyelesaikan kekacauan ini? Jawaban yang muncul adalah seorang pemimpin baru. Di titik inilah situasi menjadi semakin suram. Bagaimana sebuah negara bereaksi ketika kepala kepemimpinannya dipenggal? Apa yang sedang terjadi di Iran saat ini pada dasarnya merupakan kelumpuhan total setelah terbunuhnya Ali Khamenei. Tidak ada lagi otoritas tertinggi yang mampu memandu negara. Dewan sementara yang terdiri dari 3 anggota, di mana Masoud Pezeshkian termasuk di dalamnya, kini terpecah secara internal. Sementara itu, angkatan bersenjata mulai bertindak secara mandiri untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Dalam situasi ini, Assembly of Experts Iran berkumpul di kota Qum untuk mengadakan sidang darurat. Badan yang beranggotakan 88 ulama senior ini memiliki tugas utama memilih pemimpin tertinggi Iran yang baru. Namun menurut anggota Majelis Ayatullah Muhammad Mehdi Mirbagheri, bahkan jika mayoritas anggota berhasil mencapai kesepakatan, tetap ada berbagai hambatan serius yang harus dihadapi. Hambatan pertama datang dari ancaman terbuka yang disampaikan oleh Israel. Israel Defense Forces bahkan memposting pesan dalam bahasa Farsi yang secara langsung memperingatkan bahwa pemimpin baru yang terpilih akan menjadi target berikutnya. Pesan tersebut berbunyi, "Kami akan melacak pemimpin baru itu dan melenyapkannya." Ini adalah peringatan. Dengan kata lain, majelis ahli tidak hanya memilih seorang pemimpin, tetapi pada saat yang sama juga memilih target berikutnya. Situasi ini secara alami meningkatkan rasa takut dan panik di dalam tubuh majelis. Namun persoalan terbesar sebenarnya berasal dari dalam negeri sendiri. Kandidat yang paling menonjol di antara calon pemimpin baru adalah putra dari pemimpin yang telah meninggal, Mojtaba Khamenei. Namun Mojtaba merupakan figur yang tidak populer di kalangan rakyat Iran. Sebaliknya, ia sering menjadi target utama dalam berbagai protes anti-rezim yang terjadi di negara itu. Ia dikenal sebagai tokoh garis keras yang selama ini diduga mengelola berbagai urusan sensitif negara dari balik layar, dan karena itu sangat dibenci oleh banyak warga. Jika ia naik ke posisi yang sebelumnya dipegang ayahnya, kenaikan tersebut tidak akan dipandang sebagai hasil kapabilitas politik, melainkan sebagai bentuk warisan dinasti, sesuatu yang justru bertentangan dengan semangat revolusi Iran itu sendiri. Sementara rakyat telah lelah menghadapi tahun-tahun panjang penindasan politik, keruntuhan ekonomi serta perang yang baru-baru ini dianggap tidak masuk akal, mengangkat seorang figur yang tidak populer sebagai pemimpin baru hanya akan menjadi bom waktu yang siap meledak di jalan-jalan Iran. Apabila negara menunjuk tokoh yang dibenci rakyat untuk menyelesaikan krisis internal yang sedang berlangsung, langkah tersebut justru dapat mempercepat keruntuhan rezim. Alasannya sederhana, rasa takut masyarakat terhadap rezim perlahan berubah menjadi kemarahan yang lahir dari keputusasaan. Lalu, bagaimana menurut Anda mengenai perkembangan situasi ini? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk terus mendapatkan analisis terbaru, jangan lupa berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini bersama kami.